Salam, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita. Saya mau berbuka ini. Nih, air segopok ini ya. Saya jadi ketika kita berbuka ada buah ini, ini buah ya. Buahnya sudah kisut ya karena beberapa hari ya biasanya ya begini, tapi dia tidak hanya kulitnya saja yang kering ya, kulitnya saja yang kering. Jadi itu perlu karena apa, kita makan sambil menikmati firman Allah. Tentu Anda ingin tahu kenapa saya berpuasa panjang ya. Ya, saya ingin waktu yang lalu saya katakan cara berbuka puasa yang baik dan benar itu, saya katakan bahwa saya ingin ada banyak orang-orang yang terlibat dalam doa puasa yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar kegiatan rutinitas, tapi sungguh-sungguh kegiatan yang didasari oleh passion kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Karena ketika passion kita itu ada, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Kalau kita baca Yesaya 58 itu, bagaimana ada puasa yang tidak dikehendaki Tuhan karena merendahkan hati tapi nggak sungguh-sungguh. Berpuasa masih mengurus bisnis yang nggak halal, berpuasa tapi masih tipu sana tipu sini, masih berkelahi dan lain sebagainya. Artinya puasanya bukan puasa karena lahir dari batin yang paling dalam. Sedangkan firman Allah katakan bagi kita, puasa yang dikehendaki itu adalah puasa memang harus ada merendahkan hati, pastilah itu. Ya. Ya, kita membuka diri kita, membuka supaya Tuhan supaya Tuhan selidiki hati kita, supaya hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu ya bisa kita buang gitu. Hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan kita buang gitu. Jadi juga ketika kita berpuasa itu ya tugasnya kan membuka belenggu-belenggu kelaliman, terutama ini bagi diri saya loh, secara pribadi itu bagi diri saya itu yang paling penting. Karena ketika kita memiliki hati kita, ketika kita membuka hati kita, yang pertama ketika berdoa dan berpuasa itu yang dibereskan oleh Tuhan bukan orang lain. Yang dibereskan Tuhan itu saya. Itu yang saya ingin Tuhan melakukan itu bagi saya. Itu yang saya ingin, agar Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik bagi saya, agar Tuhan mengerjakan hal yang luar biasa bagi saya. Jadi sambil menikmati berbuka sambil mendengarkan firman Allah itu kan baik ya. Jadi membuka, mematahkan belenggu-belenggu dan yang dimana sungguh-sungguh supaya kita itu betul-betul punya motivasi untuk membebaskan orang dari segala keterikatan dosa kah, keterikatan akan sesetan kah, banyak di tengah-tengah masyarakat kita ini. Dan puasa itu bukan untuk kehebatan kita, bukan. Puasa itu adalah untuk Tuhan. Puasa itu kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita hanya minta bantuan Tuhan supaya Tuhan berkenan memakai kita. Inilah aku, ini hidupku, ini hambamu, utuslah aku ya Tuhan. Ini hidupku, ini hambamu, ini hidupku, pakailah aku ya Tuhan. Tak ku sentuh emasmu ya Tuhan, dan seterusnya. Nanti mungkin akan ada di YouTube itu Tuhan berikan lagu itu bagi saya. Nah, itu sebabnya ini pengakuan saya di hadapan Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Ini saya, ini hidup saya.
Saya berkata saya tidak ingin menyentuh miliknya Tuhan itu, emasnya Tuhan itu, enggak. Saya enggak ingin menyentuh itu. Tapi saya bermohon, pakai supaya Tuhan memakai hidup saya itu. Pakai hidupku ya Bapa, pakai hidupku ya Yesus, pakai hidupku Roh Kudus, seumur hidupku. Pakai hidupku ya Bapa, pakai hidupku ya Yesus, pakai hidupku Roh Kudus, untuk kemuliaan-Mu. Jadi ini pengakuan saya di hadapan Tuhan. Jadi berdoa dan berpuasa itu karena kerinduan saya yang kuat akan pemakaian Tuhan. Bagi saya juga bagi sahabat-sahabat saya. Ya, bukan hanya bagi saya, tapi bagi sahabat-sahabat saya juga. Dan saya berharap melalui video ini semakin banyak juga sahabat-sahabat saya yang menyatukan diri bersama-sama kita berdoa dan berpuasa untuk Indonesia, untuk pelayanan di mana kita Tuhan percayakan. Saling membantu. Alangkah baiknya kalau ada kita link, Anda bisa taruh di kolom komentar supaya ini loh saya mau berdoa dan berpuasa bersama, ya bagus. Dan kita mungkin ada share apa yang harus kita doakan. Ya kalau saya sih mengatakan bantu saya dalam doa, bantu keluarga dalam doa, terus doakan supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah pelayanan saya. Ya, jadi itu. Jadi kita saling berbagi, bukan untuk menghancurkan, tapi saling berbagi. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah ketika murid-murid Tuhan didatangi oleh orang-orang di dalam 14 itu, Markus 14 ayat Markus 9 ayat 4 sampai 29 itu. Lalu Tuhan kan marah di situ karena tidak bisanya murid-murid mengusir orang yang kerasukan roh tudi itu, roh bisu itu. Ya, jadi itu coba saya roh bisu itu akhirnya Yesus sangat marah. Lalu di dalam satu kesempatan murid-murid bertanya, Tuhan kenapa sih kami nggak bisa ngusir itu? Sementara kuasa itu sudah diberikan bagi gerejanya. Kuasa itu sudah diberikan bagi mereka. Tuhan katakan, ini tidak bisa diusir terkecuali berdoa dan berpuasa. Jadi berdoa dan berpuasa. Jadi penting bagi kita. Kita nggak tahu kapan mau Tuhan mau nyatakan segala kemuliaannya. Tapi kita juga nggak bisa memaksa Tuhan. Tapi yang mau jelas harus ada hasrat kita yang paling dalam. Itu yang pertama, hasrat kita yang paling dalam, passion kita yang paling dalam kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus punya kasih. Kalau kita nggak punya kasih untuk membebaskan mereka, peduli amat. Mau kau mati, mau kau hidup, mau kau apa, buat apa? Memangnya gue pikiran mana gue cuekin? Nggak perlulah. Sedangkan begini aja saya mengurus diri saya saja udah berat, apalagi mengurus kamu. Ya, itu namanya kita tidak mengasihi. Kita harus mengasihi. Jadi kita harus mengasihi mereka. Yang ketiga itu kita lakukan dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Ya, jadi kan ada orang mengusir dengan cara-cara setan. Ya, makanya banyak orang karena lebih ampuh katanya orang yang pergi ke setan itu loh, ke dukun-dukun. Padahal mereka dibohongi. Ya kalaupun ada kesembuhan itu hanya kebetulan saja, hanya karena imit mereka kalau saya datang kepada dukun, pikiran mereka akan sembuh. Jadi ya jadi sembuh, bukan karena apa dukun itu. Enggak, dukun saya sering kali katakan kalau nggak menipu, membohongi, ya cabul. Jadi saya mau katakan memang tidak ada itu kehebatan bagi saya. Mungkin mereka memiliki kehebatan secara supranatural dalam hal mengotak-atik kerjasama dengan setan. Tapi di hadapan Tuhan mereka nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Jadi itu hasrat kita atau motivasi kita kepada Tuhan itu harus baik dan benar. Ya. Lalu kemudian yang kedua tadi saya katakan kasih. Kalau kasih kita ada, maka kita akan melakukan dengan semangat. Yang ketiga dengan cara Allah itu tadi yang saya bilang, bukan dengan cara-cara manusia.
banyak orang mengobati dengan apa, puasa, air mantra lah, apalah namanya itu. Dulu ya bapak saya itu termasuk hebat dalam pengobatan, ya. Saya yang sering mengulek apa itu, apalagi yang namanya kalau orang sakit gigi, ya. Orang sakit gigi itu seringkali banyak orang, saya melihat hanya beberapa bahan saja, tapi yang membuat itu adalah jampi-jampinya. Apa, saya nggak tahu apa jampi-jampinya itu. Kadang saya disuruh mencampur merica, mencampur garam, mencampur apa, lalu di apa lagi, ada bumbu-bumbu lain itu. Jadi, tapi ya pada akhirnya orang tua saya ya harus mengakui sebagai Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Walaupun di ujung akhir hidupnya dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tapi saya bersyukur karena waktu saya di sekolah Alkitab, saya katakan dalam doa dan puasa saya bilang, jangan ambil orang tua saya sampai dia melepaskan semua ilmunya. Cukup lama saya pernah katakan bahwa ketika dia berdampingan dengan saya, nggak tahan dia duduk bersama-sama saya dengan lama, karena dikatakan panas kamu. Tapi saya bilang, Pak, kalau Bapak mau apa, mau pulang, ya lepaskan aja itu ilmunya. Ya Tuhan pasti akan menolong. Dan betul, dan di ujung akhir hidupnya dia menyerahkan semuanya dan kemudian menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang berdoa dan berpuasa untuk itu. Dan saya bersyukur bahwa ketika kita berdoa dan berpuasa, ya kita akan menikmati. Tapi bukan dengan cara-cara kita, tapi dengan cara-cara Allah. Kalau kita memakai dengan cara-cara Allah, saya yakin dan percaya pelayan kita akan diberkati oleh Tuhan. Pakailah cara-cara Allah, pakailah cara-cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan memakai cara-cara dunia atau metode-metode dunia ini. Pakailah cara-cara Allah yang betul-betul Tuhan suruhkan kepada kita, Tuhan perintahkan kepada kita untuk membebaskan orang-orang yang tertawan, untuk memerdekakan orang-orang yang tertawan, dan menyembuhkan orang-orang yang buta, melihat tuli, mendengar bisu, berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra air. Tidakkah kita pernah pikirkan bahwa kuasa ini masih ada apa tidak, masih relevan dengan situasi ini apa tidak? Dan saya tetap meyakini bahwa kuasa Yesus itu masih relevan. Ketika kita datang dengan keyakinan kita yang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan. Jadi saya tidak akan panjang lebarkan. Mari kita kalau kita berpuasalah dengan hasrat ilahi, berpuasalah dengan kasih, berpuasalah dengan cara-cara Tuhan. Semoga puasa kita berkenan di hadapan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berbuka. Amin. Saya ada telur, ada mie ini. Hari ini istri saya memasak, ini ada mie ya. Ada mie, ada sayur ya, ada telur ya. Jadi udah ada pisang. Jadi ini saya tidak bisa langsung makan, tapi saya akan terima kasih buat waktu Anda yang sudah mendengarkan berbuka bersama dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.